Drew McIntyre hajar mental dan fisik Cody Rhodes. Joe Hendry dan lainnya hajar The Miz pakai kado Natal. Carmelo Hayes akhirnya jadi US Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 27 Desember 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Cody Rhodes dan Nick Aldis. Aldis ngasih tahu Cody kalau Drew McIntyre udah tanda tangan kontrak, dan begitu Drew minta maaf ke publik plus bayar dendanya, Cody nggak boleh nyentuh Drew seujung jari pun. Kalau nekat, Aldis bakal copot gelar juara WWE-nya Cody. Cody cuma bilang kabarin aja kalau dia udah sampai, terus dia cabut. Muncullah The Miz, dia nanya ke Aldis mana sih dia. Aldis baru mau nyebut namanya, tapi Miz bilang nggak usah. Di layar TV, kita lihat Joe Hendry udah ada di ring dan musiknya bunyi. Dia bawa kursi kecil, gitar, bareng Otis sama Akira Tozawa yang pakai kostum Sinterklas. Joe Hendry ngucapin selamat Natal buat semuanya. Hendry mulai nyanyi lagu nuansa Natal, tapi liriknya ngeledek The Miz. Hendry lanjut nyanyi, tapi Miz motong dan langsung keluar. Miz bilang ini bukan acara nyanyi-nyanyian bareng Joe Hendry. Dia jalan ke ring dan nyuruh mereka diam. Miz bilang dia lagi ngejar legasi yang didapat lewat rasa sakit, bukan lewat candaan kayak Joe Hendry. Dan sekarang pas John Cena udah pensiun, Miz ngerasa dia berhak jadi pemimpin locker room dan bawa perusahaan ini ke masa depan. Nick Aldis pun keluar dan ngasih tahu Miz kalau pertandingan untuk mereka adalah Miracle on 34th Street Fight. Match dimulai dengan baku hantam standar sebelum masuk ke bagian pakai senjata tema liburan. Miz coba pakai hiasan Natal buat persiapan skull crushing finale, tapi Hendry menang tenaga dan ngelempar Miz ke pohon Natal terus masukin meja kering. Keadaan berubah pas Otis sama Tozawa mulai aktif bantuin Hendry. Miz coba ngelawan mereka di pinggir ring, tapi momentumnya berhenti gara-gara Otis. Menang jumlah jadi kunci pas Hendry, Otis, Tozawa, dan orang yang pakai kostum kelinci semuanya masuk ke ring barengan. Kejutan gedenya pas si orang kostum kelinci ini buka topeng. Ternyata dia itu R-Truth. Habis itu Otis ngelakuin The Worm. Tozawa kasih top rope senton dan R-Truth eksekusi Five Knuckle Shuffle ke The Miz. Hendry nutup match dengan ngehantam Miz pakai gitar dan kasih standing ovation, tembus ke meja untuk memenangkan pertandingan. Konser Joe Hendry tadi seru banget buat buka SmackDown. Ini cara yang gampang buat masukin Hendry ke acara, karena ngalahin Miz itu kayak syarat wajib buat anak baru sekarang. Pertandingan ini lebih ke match komedi biar fans happy aja. Fun fact, The Miz nutup tahun 2025 tanpa kemenangan di single match. Aku nggak tahu apa ini artinya Joe Hendry resmi jadi bintang di SmackDown, tapi rumornya sih kalau dia beneran dipanggil ke main roster, dia bakal masuk ke SmackDown. Kita pindah ke Carmelo Hayes yang lagi bareng Fraxium. Terus Ilya Dragunov datang. Dia bilang ke Melo kalau pertandingan mereka minggu lalu itu keren banget, tapi cara matchnya berakhir bikin dia ngerasa nggak pantas pegang gelar itu. Melo bilang dia juga ngerasa keganggu mikirin apa yang seharusnya terjadi. Ilya bilang anggap aja open challenge-nya ditutup. Dan hari ini Melo bakal lawan dia buat gelar United States Championship. Kita habis itu lihat Drew McIntyre jalan masuk arena dan dicegat sama Katie Kelly. Drew bilang dia bakal kasih tahu soal semuanya nanti, nggak sekarang. Terus ada Aleister Black ngomongin Damian Priest dan bilang tiba-tiba aja Priest kok malah mutusin buat nyerahin semuanya. Zelina juga nongol, dia bilang Priest udah kasih waktunya buat semua orang di The Judgment Day, tapi mereka cuma bisa manfaatin Priest doang. Black bilang Priest itu tanggung jawab mereka, dan ini bakal berakhir pas dia bilang berakhir. Kita pindah ke Byron Saxton yang lagi bareng Jade Cargill. Jade bilang Michin nyerang dia pakai kendo stick, dan itu ngebuktiin kalau Jade ini nggak butuh senjata, karena dia sendiri adalah senjatanya. Dia nyuruh Michin bawa kendo sticknya lagi karena Michin bakal butuh itu. Kamera terus pindah ke B-Fab dan Michin. Michin bilang kalau Jade mikir mereka takut, tapi Michin bilang kalau mereka nggak takut, mereka cuma nggak respect sama Jade. Michin bilang Jade perlu dikasih pelajaran, dan mau pakai senjata atau enggak, minggu depan mereka bakal bikin Jade tunduk. Lanjut, ada pertandingan antara Lash Legend lawan Charlotte Flair.
Les dominasi di awal match pakai kekuatannya buat kasih body slam sama powerbomb. Seret balas dengan nahan momentum Les pakai chops dan manfaatin kelincahannya buat kasih crossbody dari atas ring. Pas Seret coba masuk ke gerakan figure 4 leg lock, Nia Jax naik ke pinggir ring buat gangguin. Ini bikin Les dapat kendali lagi dengan nabrakin Seret ke turnbuckle. Situasi makin panas pas Alexa Bliss nyerang Nia Jax, jadi Nia nggak bisa ganggu lagi. Di tengah kekacauan itu, Les coba nyerang Seret, tapi Seret balik pakai momentum itu buat nge-roll up jadi sunset flip untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini ceritanya bagus. Les Legend diposisikan sebagai versi muda dari Charlotte Flair yang mungkin lebih atletis tapi kurang pengalaman. Matchnya menarik karena jarang ada yang bisa tandingin atletisme dan power dari Charlotte, tapi Les emang beneran ada atletisnya. Menarik buat lihat sejauh mana Les bakal melangkah karena dia punya modal yang oke banget. Kita lihat Nick Aldis lagi bareng Trick Williams. Trick bilang ke Aldis kalau Raw nawarin dia kontrak gede dan dia nanya apa SmackDown punya tawaran gede juga. Cody Rhodes pun masuk dan minta waktu bentar. Trick jadi pergi, terus Cody nanya ke Aldis apa Drew udah bayar denda sama minta maaf. Aldis bilang belum. Dia nyuruh Cody buat kontrol emosinya, soalnya sekali aja Cody nyentuh Drew, Cody bakal kehilangan gelarnya. Trick Williams masuk lagi, dia bilang ke Cody kalau dia itu free agent paling panas sekarang, dan kalau Nick ngebikin Trick jadi bintang SmackDown, Cody harus pegang sabuknya itu kencang-kencang. Cody cuma ngeliatin Trick terus jalan pergi. Solo Sikoa juga muncul, bilang ke Uncle Howdy kalau Howdy itu nggak punya keluarga. Solo bilang dia udah nyiptain keluarga sendiri, sesuatu yang Uncle Howdy nggak tahu apa-apa. Dia nyuruh Howdy pegang sabuk WWE Tag Team selama mereka bisa, karena kunang-kunangnya udah mulai terbang menjauh. Solo Sikoa bilang ke Uncle Howdy kalau dialah yang pegang kendali dunia sekarang. Langsung masuk ke United States Championship Open Challenge antara juara bertahan Ilya Dragunov lawan Carmelo Hayes. Pertandingan dimulai dengan tuker-tukeran chop sama dengkul sebelum Ilya ambil kendali pakai rentetan German suplex. Sedangkan Ilya fokus ke H-Bomb sama Konstantin Special, sementara Melo ngandelin kecepatan sama gerakan springboard buat bertahan. Ilya coba superplex, tapi Melo balik momentumnya jadi mid-air cutter. Ilya masih bisa kick out, terus sempat unggul lagi pas banting Melo ke pinggir ring. Tapi pas Ilya coba serangan terakhir dari atas ring, Melo balas pakai first 48 code breaker. Melo langsung lanjut pakai nothing but net leg drop untuk memenangkan pertandingan dan menjadi US Champion yang baru. Habis match, bukannya kesel, Ilya Dragunov malah masangin sendiri sabuk United States itu ke pinggang Carmelo Hayes dan ngangkat tangannya sebagai tanda respect. Dua bintang ini emang luar biasa dan aku suka banget sama pertandingannya juga. Aku setuju ada bergantian gelar karena Carmelo Hayes belum menang gelar apa-apa selama 2 tahun di main roster. Jadi ini ngebuktiin kalau Melo emang ada di level juara. Ilya Dragunov itu juga juara yang keren karena gaya berantemnya. Kemenangan ini berarti banget buat Melo karena Ilya itu juara yang susah banget dikalahin, sama kayak Sami Zayn sebelumnya. Aku ngerasa Melo salah peran jadi heel di tahun pertamanya di SmackDown dan akhirnya sekarang mereka bener nemuin perannya. Kita balik lagi ke Charlotte Flair sama Alexa Bliss. Alexa bilang ke Charlotte kalau abis Les Legend menang minggu lalu, seneng sekarang akhirnya lihat Les kalah. Charlotte bilang selama mereka lakuin itu tiap minggu, mereka bakal bawa balik sabuk tag team lagi. Terus, Rhea Ripley sama Io Sky datang. Rhea bilang kalau mereka lah yang punya jatah pertandingan gelar Women's Tag Team Championship. Nia Jax sama Les Legend juga datang bikin mereka semua mulai adu bacot. Nick Aldis sama The Kabuki Warriors pun jadinya masuk. Aldis bilang minggu depan bakal ada pertandingan gelar 8 Women Tag Team Championship. Balik dari iklan, Katie Kelly lagi bareng Carmelo Hayes. Melo bilang karirnya sempat tertunda tapi nggak bakal tertahan. Dia bilang makasih ke Ilya Dragunov karena udah naikin level gelarnya, naikin level Melo, dan ngingetin Melo siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba Johnny Gargano datang dan bilang dia bakal ambil semuanya dari Melo. Lanjut ke pertandingan tag team antara Chelsea Green dan Alba Fire lawan duo Julia dan Kiana James. Match dibuka sama Chelsea dan Kiana yang saling hina dan cepet-cepetan nyoba roll up.
Chelsea sama Alba sering ganti-gantian buat nyudutin Kiana sampai Alba kasih tornado DDT yang hampir bikin dia menang. Momentum berubah total pas Giulia masuk. Dia langsung bersihin ring, hajar Alba pakai serangan keras sama snap suplex ke Chelsea. Walaupun Chelsea dan Alba udah kompak, mereka tetap nggak kuat nahan serangan brutal dari Giulia. Finishnya pun cepat banget pas Giulia berhasil eksekusi Northern Lights Bomb ke Chelsea Green untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang gampang buat naruh Giulia ke bursa calon juara lagi. Aku tadinya berharap pas Chelsea Green ambil gelarnya lagi itu buat kasih ribut ke karakter Giulia, tapi nggak ada yang berubah. Walaupun Giulia berbakat banget di ring, dia belum dapat koneksi sama penonton. Kelihatan tadi fans sepi banget pas Giulia dapat pin buat menang. Itu yang jadi masalah terbesar menurutku. Nick Aldis lagi bareng wasit dan Kit Wilson. Kit minta dikasih kesempatan sama Aldis dan Aldis bilang bakal ada kesempatan minggu depan. Kit pergi, terus Cody Rhodes masuk. Cody nanya apa Drew udah minta maaf, terus musik Drew bunyi. Cody lihat Drew dan Aldis ngengetin Cody buat kontrol emosinya. Nick Aldis bawa Drew McIntyre ke ring buat bahas situasi sama Cody Rhodes. Aldis tegasin kalau Drew udah kelewatan pas nyerang wasit. Aldis minta pertanggungjawaban soal denda dan Drew langsung bayar tanpa ragu. Nunjukin kalau dia nggak takut sama konsekuensi tindakannya. Terus Drew ngomong langsung ke wasitnya. Awalnya kelihatan tulus minta maaf gara-gara Claymore kemarin, tapi suasananya langsung berubah pas Drew malah ngeledek karir wasit itu, ngehina keluarganya dan manas-manasin wasitnya buat balas mukul. Cody Rhodes motong omongan Drew sebelum makin parah. Drew langsung mancing Cody buat nyerang dia biar Cody kena sanksi. Drew ngaku kalau dia emang sengaja nyerang bus Cody dan itu emang masalah personal. Drew akhirnya ngasih tahu kalau konflik mereka bakal berakhir di pertandingan WWE Championship di Jerman dengan syarat match 3 Stages of Hell. Cody terima tantangannya. Drew manasin suasana sekali lagi dengan kasih Claymore ke Cody pas Aldis lagi lengah, terus berdiri di atas Cody sambil pegang sabuk WWE. SmackDown ditutup dengan Drew bergaya bawa sabuk, nunjukin kalau dia ancaman nyata buat Cody nanti. Segmen ini bikin perseteruan antara Cody Rhodes dan Drew McIntyre makin hidup. Aku suka kerja keras mereka berdua, tapi karena Cody udah menang bersih 2 kali kemarin, aku tadinya nggak terlalu pengen lihat mereka tanding lagi. Tapi ini tuh segmen yang mantep banget. Oke, secara keseluruhan episode minggu liburan ini itu oke lah. Bukan show yang paling seru banget, tapi pertandingan gelar US bener-bener nolong. Terutama pas Carmelo Hayes ngalahin Ilya Dragunov. Match lainnya sih biasa aja, nggak ada yang spesial. Fokusnya emang buat bangun persaingan antara Cody Rhodes dan Drew McIntyre. Dan mereka berhasil bikin hype buat match itu. Ini awal yang bagus buat bangun episode gede di bulan Januari sebelum masuk ke jalan menuju Royal Rumble. Sekarang tinggal cari cerita lain buat dibangun juga, karena SmackDown emang butuh cerita yang gede lagi. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.